Oke, jadi kita mulai aja untuk sesi 5 days free class pada malam hari ini. Sebelumnya, aku ucapin terima kasih banyak buat AJR karena sudah join lagi. Kemudian ada Kasmol Indah juga, Arif Farhan. Terima kasih karena sudah hadir dalam record room data analis pada malam hari ini ya. Seperti biasa, saya Sigit yang akan membantu sekalian ini ya, mengarahkan teman-teman sekalian terkait modul-modul dan juga pengaplikasian apa saja yang bisa kita gunakan sebelum kita menggunakan Python itu di bidang data analis gitu ya. Nah, jadi mungkin kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah dibahas. Nah, tapi mungkin nanti kita bakal ini ya batasin mungkin nggak langsung ini ya banyak banget yang dibahas di sini kayaknya waktunya nggak cukup. Kemarin itu aku udah sempet nyoba itu nampai aja itu tuh sampai di search aja makan waktu sampai 2 hari ya, 2 hari itu selama 1 jam lebih dikit. Nah, jadi mungkin nanti pembahasannya akan kita coba percepat sedikit ya, if possible ya. Kadang-kadang dari aku sendiri juga kayak ngerasa apa ya, kebablasan juga gitu buat ini sharing-sharing ke teman-teman sekalian gitu. Nah, jadi nanti mohon dimaklumi aja, tapi sebisa mungkin kita akan coba untuk sedikit totalitas ya untuk membahas hal-hal yang ada di sini gitu. Nah, tapi mungkin nggak terlalu mendalam karena memang ada beberapa hal itu yang terkesannya itu lumayan sulit ya untuk dipahamin sama teman-teman yang baru aja terjun. Nah, jadi kadang-kadang yang aku sampaikan itu masih belum masuk gitu atau mungkin memang butuh riset dulu di awal gitu, butuh riset dulu kenapa ini bisa seperti ini gitu. Jadi mungkin aku nggak bisa kayak apa ya langsung ngejelasin secara detail seperti itu. Oke, jadi kita lanjutkan aja untuk ininya ya, materinya ya. Jadi kemarin kita tuh sampai di NumPy Erasers ya. Nah, tapi sejauh ini kita masih menggunakan text editor online. Jadi kalau teman-teman mau pakai yang versi desktop mungkin bisa di-download aja masing-masing di PC kalian. Tuh kalau sebelumnya aku sampai sekarang biasanya aku pakai ini, pakai PyCharm. Kalau mau pakai Visual Studio Code juga bisa. Kemudian kalau mau yang online terus untuk keperluan training, training machine learning ya, itu teman-teman bisa pakai Google Colab ya. Google Colab itu kebetulan sudah menyediakan GPU yang cukup tinggi ya speknya. Jadi ketika kita run Python script di sana itu lumayan kenceng gitu buat ngejalaninya gitu. Nah, di sini kita bisa melihat ya, kita ada value 6789. Nah, seperti biasa kita menggunakan modul NumPy, kemudian dialiaskan sebagai NP, kemudian kita buat ND array di sini. Nah, set sorted-nya di sini array ya, ini adalah value array-nya, kita masukkan ke sini. Kemudian yang mau kita cari adalah angka 7. Nah, side-nya itu right. Nah, side right itu kita bisa lihat dari yang sebelah kanannya. Nah, contoh ya, kalau misalkan aku nggak pakai side right, aku pakainya yang ini. Jadi defaultnya itu tuh kita melihat atau menyisipkan angka 7-nya itu tuh sebenarnya dilihat dari sebelah kirinya gitu. Sebelah kiri dari angka target. Nah, contoh kayak gini. Ini tuh 6789. Kita coba searching angka 7. Nah, di sini ditemukan ya ada di indeks ke 101. Nah, tapi yang kita sisipkan itu adalah indeks 1. Di indeks 1 berarti ibaratnya tuh kita mulainya itu dari sebelah kiri yang angka yang sudah ditemukan gitu. Makanya di sini indeksnya 1. Nah, kalau misalkan side-nya itu kita ubah jadi right, sorry. Nah, gini ya. Saya jadi right, berarti dia akan return angka 2. Nah, angka 2 itu berarti setelah angka yang sudah
didapatkan gitu. Misalkan di sini kita ini dapatnya itu di indeks satu. Nah, berarti kita ininya apa yang direturn adalah last indeksnya. Yang setelah angka 7 ini, setelah indeks satu ini berarti indeks 2 gitu. Nah, kalau teman-teman mau lihat penjelasan lebih lanjutnya itu eh, ada di sini ya, di search sorted, di NumPy. Nah, jadi di sini ada penjelasannya ya. If left, the index of the first suitable location found is given. Berarti indeks pertama yang lokasinya itu sesuai dengan apa value yang kita akan cari itu yang akan dikembalikan. Nah, kemudian kalau kanan itu berarti last indexnya gitu. Nah, simpelnya seperti itu. Nah, terus kita bisa ngeceknya pakai rumus ini ya. Nah, pakai rumus ini. Jadi kalau misalkan V itu 7, nah kita cek yang kurang dari apa indeks yang sebelum 7 itu dia udah memenuhi atau belum gitu. Nah, gitu. Jadi ibaratnya itu kayak ini 6. 6 ya. 6 itu berarti yang V ini. Ya, 6V. Nah, kalau misalkan apa yang right itu berarti 6 itu yang V ini ya. Benar ya. Nah, dicek A itu berarti arraynya, I-1 itu berarti eh, apa? Mulai dari kita ceknya itu mulai dari yang indeks pertama. Nah, yang akan kita cari itu berarti 7 ya. Berarti V ini sama dengan 7. Berarti 7. Nah, 7 itu yang indeks 0. 0 min 1 berarti indeks min 1 ya di sini ya. Kalau min 1 berarti 9. Nah, 9 itu kurang dari sama dengan 7. Nah, itu benar atau salah. Nah, kemudian dicek lagi. Yang apa? 7 ya. 7 kurang dari 7 itu kurang dari 6. Nah, itu benar atau salah. Nah, kalau misalkan keduanya salah, dia akan ngecek lagi untuk indeks selanjutnya. Nah, indeks selanjutnya itu berarti 1. 1 kurang 1 berarti A0. Kalau A0 itu berarti 6. Nah, 6 itu kurang dari sama dengan 7. Nah, benar ya. 6 itu benar kurang dari sama dengan 7. Nah, kemudian di sini 7 itu kurang dari 7. Nah, Nah, itu berarti salah ya. Nah, tapi kita udah dapat satu benar. Kemudian kita cek lagi angka 8. Berarti 7 di sini 7 di sini berarti min 1 berarti 7 kurang dari sama dengan 7. Ya, berarti benar. Nah, terus di sini 7 itu kurang dari 8. Nah, di sini kan yang 8 kan yang nextnya yang dicek. Nah, itu benar. Nah, ketika memenuhi itulah yang akan direturn. Nah, indeks tersebutlah yang akan di-return. Nah, dengan kata lain 2, indeks 2. 0, 1, 2 gitu. Nah, cara simpelnya seperti yang tadi, berarti yang sebelah kanannya setelah kita sudah berhasil mendapatkan sort 7 ini baru yang itu indeks itulah yang akan kita return. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman coba pelajarin lagi ya. Ini mungkin agak rumit aku ngejelasinnya tapi seperti itu. Nanti logiknya bisa ngikutin ini aja. Kalau misalkan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kemudian kita tuh bisa ngedapetin indeks ya, indeks dari masing-masing itu dalam bentuk array juga gitu. Misal kita punya ND array seperti ini. 1357. Terus di sini aku pakai search sort array ya, ND array-nya, kemudian yang kita cari 2, 4. Itu nanti akan kita taruh di indeks berapa. Gitu. Nah, berarti fit-nya adalah yang angka 2 ini berarti kita taruhnya di indeks 1 ya. Berarti kan ini 0, 1 ya. Berarti 1. Kemudian 4 itu berarti 0, 1, 2 antara 3 sama 5 kan. Nah, itu benar. 4, 4 itu di indeks 2 ya. Berarti 0, 1, 2. Nah, kemudian yang angka 6 berarti antara 5 sama 7. 5 sama 7 itu berarti 0, 1, 2, 3 di indeks ketiga. Tuh. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke short ya, sorting array.
Sorting means putting elements in an order sequence ya. Jadi ini terkait urutan sebenarnya, urutan alfabetis gitu. Order sequence is any sequence that has an order corresponding to elements like numeric or alphabetical ascending descending. Ya. The NumPy and the array object has function call sort, ya, call sort that will sort as specific array. Nah, ini aku punya ND array 3201, aku sortir, dia jadi langsung urut mulai dari 0 sampai 3. Tuh. Nah, itu sih cukup simple ya. Dia akan kita urutkan gitu. Urutkan sesuai dengan urutan terkecil ke terbesar. This method returns a copy of the array leaving the original array unchanged. Ya. Jadi dia akan ngereturn kopian. Jadi dia ini baru ya, array baru. Nah, terus yang array yang sebelumnya itu berarti dia tidak berubah. Tidak berubah isinya. Isinya tetap 3201 gitu. Ya karena di sini leaving the original array unchanged, tidak berubah. So, sort arrays of string or any other data type. Nah, misal banana, cherry, apple, kita sorting. Jadi dari huruf A dulu, apple, terus huruf B, banana, huruf C, cherry, gitu. Nah, misalkan di sini ada huruf yang lain gitu. Contoh huruf apa ya? Yang sama ya. Hmm, apa ya contohnya ya? Coklat gitu ya, misalkan. Nah, misalkan coklat. Nah, ini kan sama-sama C, tapi C yang mana duluan nih? Yang akan kita ini, yang akan tersortir. Nah, kita coba run ya. Nanti yang akan ke sortir itu adalah huruf cherry duluan daripada coklat. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sebabnya apa? Ada yang bisa jawab mungkin? Kenapa cherry duluan baru coklat? JR tahu? Arif, Dini Astari, Eka Putri, Ellen. Yes, betul. Karena E dulu baru O ya. Jadi di sini C sama-sama CH. Nah, kalau sama-sama CH berarti dia akan terus kita yes betul. Kita akan terus mencari huruf yang duluan gitu. Yang duluan setelahnya yang berbeda. Gimana ya membahasakannya ya? Pokoknya yang sampai dia dapat yang berbeda, dia akan compare sama yang karakter selanjutnya gitu. Antara E sama O ya, C sama H kan ini sama ya. Terus antara E sama O ini berarti duluan mana? Duluan E, berarti cherry duluan gitu. Oke. Terus ada yang boolean ya di sini true, false, true. Jadi false duluan ya. Karena kenapa false duluan? Karena angka 01 itu 0 itu sama dengan false kalau di boolean. Terus true itu sama dengan 1. Nah, berarti false itu duluan daripada true karena 0 duluan kan daripada 1 kan gitu. Terus kita bisa sorting juga two dimensional array ya. Seperti ini 324 501. Kita cek hasilnya 234 terus 015. Jadi masing-masing di dalam array masing-masing. Kita sorting seperti itu. Lanjut lagi. Next. Kemudian ada filter. Jadi filtering arrays, getting some elements out of an existing array, getting some elements di luar dari array existing, ya array yang sudah ada, dan membuat array baru out of them is called filtering. Oke, membuat array baru di luar dari array existing itu disebut dengan filtering. In NumPy, you filter an array using a Boolean index list. Oke, di NumPy kita menggunakan Boolean ya. Index list ya. Boolean index list is Boolean corresponding to index array. The value at an index is true. That element is contained in the filter array. If the value
that index is false, exclude from filter array. Oke, kita ambil contohnya aja. Di sini misal aku punya ND array 41, 42, 43, 44. Di sini true, false, true, false. Terus kita bikin array baru, array dalam kurung X. Ini berarti yang difilter yang false itu tidak akan masuk ya. 42 sama 44. Oke, false. False itu berarti di urutan indeks ke 1 sama ke 3. 0 sama 2 yang diambil. Jadi di sini hasilnya 41, 43. Oke, itu filter boolean ya. Creating the filter array. In the example above, we hard code the true and false values, but the common use is to create a filter array based on condition. Oke, berdasarkan kondisi. Jadi expression ya, kalau yang kita pelajarin sebelumnya itu ada namanya conditional ya, conditional if else. Itu ada namanya expression. Expression itu biasanya kita pakai komparator. Nah, komparator operation. Nah, itu biasanya untuk menentukan itu benar atau salah. Nah, di sini ya contoh kita punya ND array seperti ini, filter array ya ada variabel filter array kosongan, kemudian di sini looping for element in array. Berarti kita looping ya, ini 41, 42, 43, 44. Nah, kemudian di sini ada conditional jika elemen ya, elemen yang ada di sini itu lebih besar dari 42, dia akan dimasukkan ke filter baru ya. Append true, kemudian kalau misalkan enggak berarti yang di append false. Tuh. Nah, kemudian nanti dia akan menghasilkan filter array ya, filter array yang sudah konsisten isinya boolean semua. Baru kita filter array-nya menggunakan boolean yang tadi. Berarti di sini kalau kita cek dari logiknya itu sebenarnya lebih besar dari 42 kan. Lebih besar dari 42 itu berarti nanti polanya value-nya berapa aja di sini kira-kira. Berarti false, false, true, true ya. Berarti kalau false, false, true, true berarti yang diambil true aja 43, 44 ya harusnya hasilnya. Nah, ini 43, 44, false, false, true, true. Seperti itu. Oke. Kita lanjut lagi. Nah, ini create a filter array that will return only even elements from the original array. Oke. Hanya bilangan genap ya yang di return. Berarti persen 2 sama dengan 0. Kalau misal genap itu kan berarti nggak ada sisa ya. Kalau dibagi 2. Bagi 2 nggak ada sisa berarti 0. Nah, ini simple, sederhana. Berarti 2, 4, 6 ya yang di return ya. 4. Oke. Kita lanjut. Creating filter directly from array. The above example is quite a common task in NumPy, and NumPy provides a nice way to tackle it. You can directly resubstitute the array instead of the iterable variable in our condition, and it works just as we expect it to. Nah, ini berarti kita langsung aja bikin expression di sini. Kita bikin expression array lebih besar dari 42. Nah, terus expression itu dimasukin sebagai index. Ya, indeks dari array ini. Nah, berarti nanti hasilnya yang di return itu sama saja ya. Hasilnya 43, 44. Seperti itu. Karena nanti yang yang dikembalikan itu langsung hasilnya gitu ya. Persatuannya gitu. Jadi kita nggak perlu nge-looping. Kita tinggal masukin expression aja seperti ini. Jadi lebih simple dan sederhana. Create a filter array that will return only even elements from the original array. Oke. Nah, ini kalau yang genap ya. Kalau yang ini kan yang lebih besar dari 42. Hasilnya sama seperti yang di atas. Oke. Kita lanjut lagi.
Oke, kita masuk ke NumPy random ya. Jadi kita udah masuk ke distribution sebenarnya. Tapi ini aku nggak tahu ya kita bakal bahas semuanya atau tidak. Karena ini lumayan agak sedikit ini juga ya, mendalam juga pembahasan. Oke. Nah, jadi random numbers. Jadi ada nomor angka acak. Angka acak itu biasanya berhubungan sama probabilitas atau prediksi gitu, angka prediksi. Kadang-kadang kalau kita sebagai data analis tuh kita bakal bermain sama atau berhadapan sama data-data angka gitu ya, angka yang segitu banyak gitu. Nah, eh, untuk mengetes sebuah apa ya formula itu biasanya sebelum kita pakai data original itu kita membuat data sampel dulu. Nah, data sampelnya itu bisa kita ambil dari hasil ini, hasil kita apa cleansing mungkin ya, cleansing dari data real itu bisa, bisa juga dari hasil yang kita kumpulkan dari website gitu ya, atau dari scraping, hasil scraping, atau mungkin dari hasil ini apa, hasil transaksi kita sama ini, sebuah institusi itu misal kayak BPS, data pendudukan itu kita beli. Bisa juga kita kayak izin buat apa ya, pinjem gitu, bukan minjem sih tapi kayak transaksi gitu, nanti BPS-nya dapat apa, kita dapat mereka gitu, jadi kayak transaksi. Nah, itu data sampel itu salah satunya kita bisa bikin sendiri juga gitu untuk apa, eh, mengecek secara perform sama formula gitu kita bikin tuh. Di NumPy itu ada namanya method random ya, random. Terus ada beberapa ini lagi ya, apa, metode turunan lagi yang bisa kita gunakan. Random number does not mean a different number every time. Nah, random means something that cannot be predicted logically. Jadi bukan berarti random itu adalah angka yang berbeda setiap waktu, tapi random itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa prediksi secara logis. Nggak bisa kita prediksi gitu. Ya udah random aja. Ya contoh kayak misal keseharian kita ya melakukan sesuatu gitu. Nah, itu kita ya kadang-kadang ada aja hal yang tidak bisa kita prediksi gitu. Ya contohnya ya, contohnya mungkin ya apa, tetangga ngasih kue gitu ke rumah kita, atau mungkin teman kita tiba-tiba main ke rumah gitu kan, sesuatu yang random yang nggak bisa kita prediksi. Kalaupun mau kita prediksi ya itu sebenarnya apa ya, kita harus tahu sampai matematisnya gitu, atau harus tahu gerak-geriknya gitu setiap orang itu seperti apa gitu. Nah, itu mungkin bisa, tapi kalau saking banyaknya sama apa ya namanya itu randomness ya, full of randomness, life is full of randomness, itu jadi kita nggak bisa sampai ke sana, kita nggak bisa sampai mencerna itu. Nah, jadi ada aja hal-hal random, pseudo random and true random. Ya, computers work on progress and programs are definitive sets of instruction. Ya, so it means there must be some algorithm to generate a random number as well. Jadi ada beberapa algoritma untuk mengenerate sebuah random number gitu. Karena ada instruksi di dalamnya. Kita bermain dengan K. If there is a program to generate random number, it can be predicted. It is not truly random. Kalau misal ada program untuk generate random number ya, angka acak yang bisa diprediksi, ya angka acak yang bisa diprediksi itu tidak benar-benar random. Sebenarnya itu sudah terprogram. Random number generate through generation algorithm are called pseudo random. Okay. Can we make truly random numbers? Yes. In order to generate a truly number, the computer we need to get random data from outside source. Jadi datanya itu dari apa, sumber luar. Kenapa nggak dari internal source? Karena kalau dari internal source tuh kayak data yang dikeluarin tuh udah data hasil olahan gitu. Nah, data hasil olahan dari komputer, sedangkan di apa, di program komputer yang kita gunakan ini tuh biasanya udah ada log history.
ya log activity atau tracking gitu. Log history itu maksudnya kayak sesuatu yang udah tercatat gitu. Kita habis ini ngapain-ngapain gitu. Misal kita habis ngeklik tombol di sini gitu. Nah, itu sebenarnya udah tercatat di PC kita gitu. Nah, kalau sudah tercatat otomatis itu ada data yang sebenarnya itu apa ya? Udah tersimpan gitu. Misalkan ini, misal algoritma Instagram ya, contoh ya, algoritma Instagram. Ini nggak apa-apa ya, aku cerita dikit ya. Algoritma Instagram, kalian punya akun Instagram, terus kalian coba lihat di pencarian, itu kan ada banyak banget ya pilihan feed sama reels gitu kan. Nah, terus kalian buka gitu salah satu reels gitu. Contoh misal reels tentang apa? Contoh tentang ini ya, game gitu ya, game Super Mario Bros itu contoh. Nah, di reels itu kalian tuh buka itu setiap pagi. Nah, itu kecatat tuh di log history, di server Instagramnya juga tuh udah kecatat. Terus kalian buka lagi di siang hari, ya, Super Mario Bros lagi game itu kalian buka. Sore juga malam juga. Nah, besoknya coba kalian buka lagi. Nah, itu nanti dia bakal bisa memprediksi apa aja yang sering-sering dibuka gitu sama kalian gitu. Nah, itu Instagram itu udah bisa memprediksi. Nah, itulah log history. Nanya log history. Gitu. Jadi, kita tuh bisa tahu kalian ini bakal membuka apa yang menjadi favorit kalian. Kalian itu tipikal orang yang suka sama konten apa sih gitu. Nah, itu nanti algoritma itu bisa apa ya mengelola itu, bisa mengetahui itu. Mereka bisa memprediksi gitu. Nah, data-data tersebut kan sebenarnya sebenarnya kan berasal dari luar ke dalam servernya Instagram. Nah, cuman dari Instagramnya itu dia kelola, dia olah jadi data internal mereka, data internal. Ketika orang yang sama itu mengunjungi mereka lagi, mereka udah tahu sehariannya itu seperti apa. Oke, jangan lupa presensi ya teman-teman. Di kolom chat Anita sudah mengirimkan, jadi bisa ini ya presensi sekalian ya, jangan sampai lupa. Oke, seperti itu ya. Jadi ya itu kurang lebih kayak pengantar gitu ya, random. Jadi konsep algoritma itu seperti itu. Nah, yang dimana udah disatuin sama machine learning. Nanti itu bisa di ini apa? Bisa makin diprediksi lagi gitu. Jadinya datanya gitu. Yang relate sama apa yang kalian kunjungi itu apa aja gitu, nanti banyak suggestion bisa bisa dibuka. Kadang-kadang kalau kita buka Facebook itu tuh dia udah bisa langsung nebak gitu, kita apa ya, habis buka apa di sana ngasih sugesti iklan apa biasanya gitu. Nah, itu sekarang udah canggih. Advertising udah kolaborasi sama ini ya, artificial intelligence. This outside source is generally our keystrokes, performance data on network, etc. Nah, ini seperti yang aku bilang tadi ya, outside source itu generally our keystrokes. Jadi ketika kita mengetik sesuatu itu sebenarnya sumber dari luar. Terus pergerakan mouse juga. We do not need truly random numbers unless it is related to security. Encryption keys or the basic application is the randomness. Okay, digital rules. In this tutorial, we will be using pseudo number of random numbers. NumPy offers the random module to work with random numbers. Jadi ada modul random ya di dalam library NumPy. Kemudian kita bisa pakai random.rand int dalam kurung 100. Berarti kita bisa menentukan angka random dari 0 sampai 100. Gitu. Kita bisa pakai ini ya, kita tentuin batas maksimalnya berapa. Gitu. Kalau batas maksimalnya sampai 10.000, ya udah nanti random dari 0 sampai 10.000. Gitu. Oke. Generate random float, kita bisa pakai rand seperti biasa. Kalau rand int itu berarti random apa? Random integer ya. Tapi kalau float berarti apa rand aja ya. Itu berarti random float. Coba kalau misal kita kasih 100 bisa Pak.
Bisa ya. Bentuknya seperti array juga. Jadi slot 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti 3, berarti 16 kali. Arti berapa tuh? 96 ya. 96 tambah 4 berarti 100. Berarti di sini kalau kita masukin angka 100, dia bakal ngegenerate jadi random float dari 1 dari indeks 0 sampai 99 ya, atau dari 1 sampai 100. Seperti itu. Random float, random array. In NumPy, we work with arrays, and you can use the two methods from the above example to make random arrays. Pakai ren int, text size parameter, where you can specify the shape of an array. Ini buat nentuin random numbernya ya. Kemudian size 5, berarti generate a one dimension array containing 5 random integers from 0 to 100. Jadi dari angka 0 sampai 100 ya. Dari 0 sampai 100 itu kita generate 5 angka acak. Berarti kita bisa tambahkan di sini size sama dengan 5. Seperti itu. Kalau 10 ya udah size-nya 10. Generate a two-dimensional array with 3 rows, each row containing 5 random integers from 0 to 100. Oke, seperti ini. Berarti dari 0 sampai 100, size-nya itu berarti dimensinya itu ada 2 ya. Ini 2 dimensi. Yang pertama itu terbagi dibagi 3. Yang dimensi kedua itu berarti terdiri dari masing-masing itu 5 value. Ya, berarti ada berapa? Ada 15 ya. 15 value ya. Nah, ini 5 pertama, 5 kedua, 5 ketiga. Oke. Floats. Nah, ini misal mau bikin 5 random floats, tadi aku udah praktekin ya. Ini kalau 5 berarti kita isi 5. Generate a two-dimensional array with 3 rows, each row containing 5 random numbers. Nah, ini berarti kita bikin di 2 dimensi 3 ini ya, 3 array, kemudian di dalamnya masing-masing 5 floats. Oke. Generate random number from array. The choice method allows you to generate a random value based on an array of values. The choice method takes an array as a parameter and randomly returns one of the values. Oke. Jadi misal di sini tuh kita udah punya nih pilihan yang mau di-randomkan. Berarti yang tadi kan kita bikinnya pakai range ya. Range itu berarti apa jarak gitu. Misal dari 0 sampai 100 gitu. Berarti kita masukin 100 gitu. Ya, antara 0 sampai 100 yang mau didapetin angka acak berapa. Nah, kalau yang ini kita udah tentuin. Nah, ini misalkan 3, 5, 7, 9. Di antara value ini, itu tuh yang mau kita apa? Yang mau kita acak itu ya cuma 4 ini, antara 4 ini. Gitu. Nah, random choice. Nah, di sini nggak ada probabilitas. Kenapa? Karena ya udah nanti dari secara sistem ya, dari nampainya dia akan memilih gitu, dengan persentase yang sama masing-masing. Berarti bagi 4 masing-masing. The choice method also allows you to return an array of values. Add a size parameter to specify the shape of array. Jadi kita tambahkan size seperti ini. Jadi nanti dia bisa ngambil array secara acak ya. Misal 3 kali 5 ya. Ini berarti size 3 kali 5. Nanti kurang lebih seperti ini. Jadi dia ngambil acak yang pertama 5, 9, 7, 5, 9, 3, 7, 9, 7. Itu ya acak. Oke. Nah, next. Kemudian kita masuk ke data distribution.
Ya, jadi data distribution itu apa? Data distribution is a list of all possible values and how often each value occurs. Ya, seberapa sering nilai tersebut itu muncul. Nah, such lists are important when working with statistics and data science. Jadi dari list ya masing-masing list itu penting ketika kita bekerja dengan statistika dan data scientist. Oke. Data distribution maksudnya itu penting ya. The random module offer methods that randomly generate data distribution. Random distribution is a set of random numbers ya. Jadi kumpulan dari beberapa nomor apa angka acak that follow a certain probability density function. Nah, jadi dia akan mengikuti function probability ya. Probability density itu berarti kepadatan probabilitas. Kepadatan probabilitas itu maksudnya kita punya persentase dari masing-masing value yang ada di dalam gitu. Nah, nanti kita akan coba ya terapkan. Oke, sebentar, wait. A random distribution ya. We can generate random numbers based on defined probabilities using choice method of the random module. Kita bisa pakai choice. The choice method allow us to specify the probability for each value. Jadi kita bisa set probabilitas di dalam choice itu. Probability is set by a number between 0 and 1. Ya, jadi kalau persen itu kan berarti ini ya 1 0 sampai 100% kan. Nah, itu berarti dari 0 sampai 1 ibaratnya. 0,5 itu berarti 50% gitu. Kan kenapa? Karena per 100 kan. Kalau 1% itu kan berarti 1/100. Ya, 1/100 itu berarti 0,01. Kalau 50% eh, berarti berapa? 50/100 atau 5/10 kan? Atau bukan 5/10, sorry. Berarti ini 0,5 ya. 0,5 ya, betul. Nah, generate a one dimension array containing 100 values where each value has to be 3, 5, 7 or 9. Nah, probabilitas. Nah, misalkan di sini aku ngeset ya probabilitas ya. Untuk yang nilainya 3 itu di set probabilitasnya 0,1. Terus yang 5 itu 0,3, yang 7 berarti 0,6, yang 9 berarti di set 0. 3, 5, 7, 9. Oke, choice-nya berarti kita punya angka ini ya, ada 4 angka. Kemudian probabilitasnya masing-masing itu 3, 0,1 dan sebagainya ya. Udah ada dijelaskan tadi. Size-nya itu berarti 100. Oke. Nah, jadi eh, probabilitas itu maksudnya adalah kemungkinan nilai tersebut itu diambil atau dipilih gitu. Persen itu kan defaultnya kan sampai 100%. Nah, kalau kita apa cek di sini itu tuh ada 4 value ya. 4 value di sini probabilitasnya berarti ada 4 juga. Nah, dia menjelaskan bahwa yang ketiga ini berarti 0,1, berarti cuma 10%. Ya, 10% dari 100 dia akan terpilih gitu. Kemudian 5 itu berarti 30% dari 100. Angka 5 ini akan terpilih. Angka 7 itu 0,6 berarti 60% dia akan terpilih. Nah, probabilitasnya kemungkinan tertingginya yang paling sering muncul itu berarti angka 7. Karena di sini 60% atau 0,6. Kalau teman-teman cek di sini, itu tuh teman-teman bakal lihat kan sekilas, itu angka 7 yang paling banyak muncul. Karena probabilitasnya paling tinggi di antara yang lain. Itu. Sedangkan 5 probabilitasnya cuma 0,3. Lebih rendah daripada 7.
Nah, misalkan aku ubah ya, yang ini jadinya 0,1, yang 9 aku ubah jadi 0,2. Nah, ini kan secara total kan tetap ya 100% ya. Aku klik run. Berarti nanti angka 9 pun akan muncul di sini. Nah, itu persenannya ada 20% dia akan terpilih. Angka 7-nya tapi lebih sering ya, karena dia yang lebih. Oke, bisa dipahamin ya. Probabilitas. The sum of all probability numbers should be one. Nah, jadi ini seharusnya penjumlahannya itu seharusnya satu. Even if you run the example above 100 times, the value 9 will never occur. Jadi kalau contoh di atas ini kita jalankan, angka 9 ini tidak akan muncul karena 0% dia. Munculnya 0%, tidak akan pernah muncul. You can return arrays of any shape and size by specifying the shape in the size parameter. Nah, tadi kita mau munculin ngambil sebanyak 100 ya size-nya. Ada sebanyak 100. Same example as above, but return a two-dimensional array with 3 rows each containing 5 fields. Jadi size-nya berarti 3 kali 5 ya. Ada random numbers with probability. Probabilitas, sorry. 7573. Oke, seperti itu teman-teman. Kita lanjut lagi. Random permutation ya. A permutation refers to an arrangement of elements ya. Berarti permutasi itu adalah uh, arrangement, berarti urutan ya. Urutan dari elemen. Misal kita punya array 3 2 1. Nah, permutasinya itu 1 2 3 dan begitupun sebaliknya. Berarti ibaratnya tuh kayak kita bisa nge-shuffle gitu. Nge-shuffle itu berarti mengacak. The number random model provides two methods for this, shuffle and permutation. Okay. Shuffle means changing arrangement of elements in place in the array itself. Nah, randomly shuffle elements following array. Jadi contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5 di shuffle, hasilnya nanti seharusnya acak ya. 1, 3, 4, 2, 5 kita jalankan lagi. Nanti hasilnya acak lagi. 1, 4, 3, 2, 5. 5, 2, 4, 3, 1. Jadi kita ini ya apa mengacak gitu, mengacak array yang sudah kita initiate ini pakai shuffle. The shuffle method makes change to the original array, ya membuat perubahan ke original array. Berarti ini array ini itu dia akan berubah. Dia tidak apa bukan ini ya, berarti bukan kopian. Generate a random permutation of elements of following array. Random permutation. 4, 3, 2, 5, 1. Sama saja ya. Oke. Nah, cuman yang di return method returns a rearrange array and leaves the original array unchanged ya. Berarti dia bakal ngereturn array yang sudah di ini apa yang sudah diacak gitu. Sebagai array baru gitu. Berarti di sini dia akan ngereturn value baru. Tapi dia tidak nge-shuffle sorry, dia tidak mengubah array yang lama. Ini tidak akan berubah gitu. 1 2 3 4 5 tetap 1 2 3 4 5. Kalau permutasi dia bikin baru. Tapi kalau shuffle dia bakal mengacak array yang lama. Itu array yang ini maksudnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk ke Seaborn ya, Seaborn modul. Visualize distributions with Seaborn. Seaborn adalah library that use matplotlib underneath to plot graphs ya. Jadi
untuk visualisasi data. Sebenarnya kita mulai pakai Seaborn ya. It will be used to visualize random distribution. Jadi kita untuk memvisualisasikan distribusi acak Seaborn. Nah, terus cara untuk menginstal Seaborn seperti biasa ya, karena ini bukan bawaannya langsung, bukan built-in modul ya, tapi ini apa modul yang perlu kita install dulu gitu, eksternal. Kalau misal kita pakai terminal. Nah, kalau pakai Jupyter Notebook, itu kita bisa pakai tanda seru seperti ini, ditambahin di depannya. Atau kita pakai Google Colab, kita tambahkan tanda seru gitu di depannya. Oke, sebentar. This plot stands for distribution plot. It takes an input and as input an array and plus a curve corresponding to the distribution of points in the array. Nah, terus kita bisa pakai matplotlib modul ya. Jadi ini udah modul bawaan biasanya. Import the pipeplot object of the matplotlib module in your code using following step. Jadi kita bisa bikin plottingannya seperti ini. Nanti kita impor dulu plt ya, berarti ini aliasnya. Nah, ini nanti ada di matplotlib tutorial. Kemudian untuk Seaborn-nya kita bisa import seperti ini. Plotting a displot berarti kita mau ngeplotting ini ya, array ini 0 1 2 3 4 5. Kita coba lihat tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. 0 1 2 3 4 5. Nah, ini min 4 min 2 0 sampai 5 ya di sini ya. Nah, ini dia ngelihatnya itu garis penaikannya ya. Di sini mulainya dari min 4 nih, guys. Tapi di sini yang di highlight itu dari 0 ya, sini dari 0 sampai 5. Di sini ada diagramnya ya, displotnya. Oke. Kalau tanpa histogram, jadi kalau nggak pakai histogram yang kotak tadi, itu kita tinggal kasih tambahan histogram sama dengan false. Yes, sama dengan false. Seperti itu. Nah, biasanya ini tuh bakal menjadi value yang berada di tengah-tengah. Coba kalau misalkan sampai 10, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, tidak bisa di-run di sini, guys. Aku coba pakai ini aja. Nah, ini Seaborn-nya belum ku install tapi. Coba aku install dulu ya. Sebentar. Seaborn. Aku install dulu sebentar ya. Nah, ini ya. 0, kemudian sini sampai 10. Nah, tapi di sini jadinya itu dia bakal memilih eh, dia itu ini pakai step berapa gitu ya. Ini kita sebutnya step ya. Jadi stepnya ini 5 karena sampai 10. Kalau misalkan nyampe
sampai 100 mungkin nanti stepnya 10 gitu. Misalkan di sini defaultnya dia 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Bisa aja dia stepnya 20, stepnya 25 supaya ininya visualnya itu enak. Nah, ini sebenarnya bisa kita apa ya? Bisa kita atur gitu stepnya. Tapi nanti kita akan coba pelajari bertahap ya. Kalau misal historinya false, ya. Kalau misal historinya true, ya ada historinya seharusnya. Storynya ya. Oke, kita lanjut dulu. Si burn sekali. Kemudian normal distribution. Nah, ini udah mulai ini ya, strict di sini. Normal Gaussian distribution. Normal distribution is one of the most important distribution. It's also called Gaussian, distribusi Gaussian, after the German mathematician Carl Friedrich Gauss. Berarti di ini ya, uh, di ditemukan oleh ini ya, Friedrich Gauss. It is the probability distribution of many events ya. Jadi ada banyak ininya apa pengaplikasiannya, IQ scores, heartbeat ya untuk detak jantung, ya, tes IQ dan sebagainya. Is the random the normal method to get a normal data distribution. It has three parameters. Yang pertama log yang mean where the peak of the bell axis, scale standar deviasi ya, how flat the graph distribution should be. Nah, ini nanti kita akan coba pelajarin di next ya. Kemudian size the shape of the return array. Nah, ini berarti generate a random normal distribution of size 2 kali 3. Jadi kita coba membuat distribusi normal ya, pakai 2 kali 3. Pakai array 2 kali 3. Ya, seperti ini. Ini distribusi normalnya ya. Ada minus-minusnya juga. Nah, ini terkait ini aku akan coba jelaskan di next ya. Nah, mungkin kayaknya juga nggak akan terlalu lama. Mungkin sampai di Seaburn dulu aja untuk sesinya. Nah, terus nanti untuk sampel-sampel selanjutnya ini bakal kita pelajarin ya beberapa parameter log 1, scale 2, size 2, 3. Jadi ini tuh yang akan mengatur nilai outputnya ya. Skala 2, log 1. Nah, ini untuk distribusinya, normal distribusinya. Ini kalau secara apa? Secara histogram sama secara grafiknya ini akan mendapatkan hasil yang eh, berbeda-beda. Tapi biasanya umumnya itu nanti bakal seperti ini untuk yang normal distribution itu. Mungkin dalam beberapa case akan berbeda ya sampai ininya apa lebarnya berbeda terus ini mungkin dimulai dari angka berapa gitu itu bakal beda. Oke, paling kalau dari aku itu aja sih untuk malam hari ini ya untuk sesi apa 5 days free class-nya. Eh, mohon maaf ya aku kayaknya belum bisa lama soalnya aku masih mau ini apa mengajar siswa. Soalnya siswa itu kebetulan kemarin ada yang ini apa ikut pretest di kelas Laravel jadi ini ya mau bantu support mungkin ya jadi biar nggak kemalaman takutnya kalau kemalaman nanti supportnya ngantuk-ngantuk gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman sekalian. Dari Pak AJR, BMZY, di Miastari, Eke Putri, Alan Omar,
Yolita bukan Yunita kan ya. Beda orang kan. Sorry, sorry. Kita akan membahas itu lebih lanjut ya di keesokan harinya. Malam ini kayaknya belum possible. Oke, ada yang mau ditanyakan? Mungkin ini ya, dalam beberapa hari ke depan ya, mungkin setelah Lebaran ya, kalau memang masih ada 5 days free class, nanti kita akan membahas tentang Pandas juga, terus kalau yang U function ini aku nggak tahu ya, ini perlu nggak ya? Terus sama SQL juga ya, SQL nanti akan kita bahas juga karena di data analis itu butuh sebenarnya buat database. Terus sama apa lagi ya? Sama Excel ya, nanti kita belajar Excel juga buat ngolah data, bikin-bikin data formula gitu. Yang yang ini aja paling apa? eh, yang basic aja. Nah, sama mungkin nanti ada bonus data science juga ya di sini. Udah pakai Python juga, tapi dia udah benar-benar fokus ya di data science. Nah, sini udah pakai Pandas, Matplotlib, ya PLT, terus ada pakai SciPy. Nah, terus udah pakai CSV. Nah, ini CSV rencananya nanti di hari terakhir, hari kelima, ini akan aku coba ajarin juga buat cleansing-nya, buat ini apa, nge-read dan nge-generate datanya gitu. Nanti mungkin akan aku coba sampaikan di hari-hari terakhir. Terus nanti fungsi dari masing-masing apa PLT yang plotting itu ada plotting macam-macam, ada yang buat label, ada yang buat plot terhadap sumbunya, sumbu x y-nya, terus ada y min, x min, x max. Ya, ini udah masuk ke ini ya apa eh, regresi linear ya. Jadi kita bisa mengetahui gambar-gambar seperti itu berdasarkan data CSV yang kita masukin. Nah, kebetulan data CSV-nya ini aku nggak tahu ya isinya apa karena ini bawaan dari Witri School. Terus ada settingan header 0, itu berarti yang nggak pakai kolom kolom header. Terus ada yang kita buat nandain separatornya itu mau pakai koma, titik koma dan sebagainya. Ini kayaknya tentang apa ya ini ya? Average pool sama kalori. Kalori yang terbakar. Kayaknya tentang kesehatan ya. Di sini ada full health data. Terus ada regresi linearnya, kita coba tentuin pakai stats.dot. Lin regress dalam kurung x, y. X, y ini berarti average pool sama kalori per page-nya. Datanya kita masukkan. Terus di sini kita bisa pakai ini ya. Kemarin namanya apa ini? Yang ini berarti dipisahkan ya, di split ya. Jadi slope, intercept, RP, std underscore R itu nanti mereka dalam bentuk objek diambil semua dalam bentuk variabel. Terus kita bisa akses variabelnya masing-masing. Masukin ke sini. Oke, dari aku paling itu aja, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? AJR, Dimestari, Eka Putri, Ellen, Omarona, sama Yunita. Kalau nggak ada, aku izin closing aja ya, guys. Oke, kalau begitu terima kasih banyak ya guys karena udah nemenin aku dalam sesi 5 days free class pada malam hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak sekali lagi AJR, Inian Stari, Eki Putri, Ellen, Omarona, dan Yolita karena udah nemenin aku sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman dan juga jangan lupa teman-teman kalau misalkan teman-teman berminat nih untuk join di kelas data analis Python. Kebetulan Edward sudah ada kelasnya, jadi nanti bisa diajarkan oleh mentor-mentor profesional di bidang data analis ya secara private bisa sampai tersalurkan kerja juga ya insya Allah kalau teman-temannya ini benar-benar niat belajar. Oke, terima kasih Eko Putri, Komarona, sama Ella. Nah, kemudian kalau begitu aku closing aja ya. Aku stop. Thank you.